Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam ngaji kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Sal Mahfud. Semoga Allah melimpahkan ampunan, ridha dan hidayahnya kepada kita lewat ngaji kitab yang luar biasa ini. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji satu topik yang menarik sekali, yaitu Al-Qawlu fin Nasi wal Jahili wal Mukrah. Topik tentang orang yang lupa, tentang orang yang bodoh, dan orang yang dipaksa. Manusia adalah mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa. Karena memang manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Justru salah dan lupa itu menjadi pelajaran yang berharga bagi manusia untuk belajar sepanjang hayat. Menjadi pelajaran manusia untuk tidak sombong, untuk tidak merasa jumawa, untuk tidak merasa superior dibanding yang lain. Manusia tempat salah dan lupa mendorong manusia untuk belajar setiap saat, untuk menyempurnakan diri setiap saat, untuk terbuka terhadap pandangan gagasan orang lain, untuk selalu menyerap ilmu pengetahuan dari manapun datangnya. Karena manusia bukan makhluk yang sempurna, penuh dengan kekurangan dan kekhilafan, dan tempat salah dan lupa. Dalam konteks Nabi justru menjadi berkah bagi umat Islam. Karena Rasul adalah seorang manusia, sehingga ketika Rasul itu lupa atau lalai, maka menjadi pelajaran kita seandainya kita lupa dan salah apa yang kita lakukan. Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat, lupa, kemudian diingatkan sahabat dan ditambah lagi 2 rakaat. Nabi pernah ketiduran sehingga qadha, tidak sholat pada waktunya kemudian qadha. Semua jenis perilaku Nabi yang lahir dari lupa misalnya, itu menjadi hikmah bagi kita umat Islam untuk melakukan recovery ketika kita lupa apa yang harus kita lakukan. Itu hikmah terbesar dari ketika Nabi kita lupa. Atau Nabi kita salah mengambil kebijakan, maka dikoreksi oleh Allah, kemudian dimusyawarakan dengan para sahabat, diskus dengan sahabat, itu mematangkan gagasan-gagasan, menajamkan visi dan misi, dan melihat lapangan secara tepat. Kita tahu misalnya ketika Allah menyindir Nabi kita Muhammad dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Ketika Nabi mencuekin orang buta, yang orang buta itu justru ingin membersihkan jiwanya, ingin belajar dengan Nabi, ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka koreksi Allah ini menjadi sangat berharga kepada kita. Kalau kita sedang lupa, sedang lalai, maka ketika diingatkan orang lain harus menyampaikan terima kasih.
harus terbuka dengan hidayah Allah lewat orang lain, harus menerima nasihat-nasihat, masukan-masukan yang berharga dari orang lain. Apa dasar dari topik ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul bersabda, "Innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Haditsun hasan akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim fi Mustadrak. Sesungguhnya Allah meletakkan, artinya menghapus dari umat ini lupa dan lalai, salah dan lalai. Al-khata' salah, wan nisyan dan lalai, lupa, wa mastukrihu alaihi dan sesuatu yang umatku dipaksa melakukannya. Nah, yang ketiga ini ya, wa mastukrihu alaihi. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang membawa penyadaran. Ajaran yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan ajaran yang suka memaksa-maksa seseorang, tapi satu ajaran yang dihayati, direnungkan, difikir sehingga membawa kesadaran. Kemudian ditindaklanjuti dengan action, dengan tindakan nyata yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Banyak sekali hadis tentang ini, bahkan di sini diperkuat dengan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhdana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami ketika kami lalai atau kami lupa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jangan Engkau siksa kami ketika kami lalai atau kami salah. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Innallaha 'afa 'ankum lakum an salasin, anil khata' wan nisyan wa mastukrihtum 'alaih." Sesungguhnya Allah mengampuni bagi kamu 3 hal, dari lupa, dari salah, dari lupa, dan sesuatu yang kamu dipaksa melakukannya. Ini dalam konteks ikrah, ini banyak dicontohkan ketika kita dipaksa untuk melakukan hal-hal yang secara normal membuat kita kafir. Misalnya kalau kita tidak melakukan, kita akan dibunuh. Maka Allah mengampuni asalkan hati kita tetap yakin kepada Allah untuk menyelamatkan nyawa, karena kita dalam posisi dipaksa. Sepanjang wa qalbuhu mutmainnum bil iman, hatinya tetap iman, tetap konsisten dengan kemantapan iman kepada Allah, no problem. Hadis lain di sini disampaikan dari sahabat Abu Hurairah, "Innallaha tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah mengampuni bagi umatku apa yang terbisik dalam jiwanya, dalam dadanya, dalam hatinya, selama dia tidak mengamalkan atau membicarakannya, dan apa yang umatku dipaksa melakukannya. Fahadihi syawahid qawiyah. Al-Quran dan hadis di atas itu menjadi saksi yang kuat, menjadi bukti yang kuat, menjadi dalil yang kuat, taqdilil hadis bisihah, yang mendorong bahwa hadis yang menjelaskan ketika orang Islam salah, lupa, dan dipaksa, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan topik yang menarik ini.
I'lam anna qa'idatal fiqhi anna nisyan wal jahla musqitani lil itham mutlaqan. Kaidah fikih bahwa lalai dan bodoh, lupa dan bodoh itu menggugurkan dosa secara mutlak. Itu sudah maklum. Wa ammal hukmu, tapi bagaimana status hukumnya? Fa in waqa'a fi tarki ma'murin. Jika lalai dan bodoh itu terjadi dalam konteks meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, lam yuskit, maka tidak bisa menggugurkan, atau lam yaskut, maka tidak bisa gugur yang diperintahkan itu. Bal yajibu tadarukuhu, tapi harus dilakukan, harus disusulkan. Karena itu kewajiban yang harus dilakukan. Dicontohkan di sini manasya sholatan, barang siapa yang lalai sholat, lalai tidak sholat maghrib misalnya, au sauman, lalai tidak melaksanakan puasa Ramadan, au hajjan, lalai tidak melakukan haji saat dia wajib karena punya istita'ah, punya kemampuan. Au zakatan, dia lalai tidak membayar zakat. Au kafaratan, dia lalai tidak membayar kafarah, tidak membayar tebusan, apakah tebusan sumpah, apakah tebusan orang yang misalnya bersenggama di siang hari di bulan Ramadan dan lain-lain, kafaratul zihar misalnya. Au nazran, atau dia lalai tidak melakukan, tidak memenuhi nazar. Wajib tadarukuhu, maka wajib dia susulkan. Ai ma dzukira minas shalah wa ma ba'daha, dia wajib untuk segera melakukan salat, puasa, haji, zakat, kafarah dan nazar. Bil qada, dengan jalan qada. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan para ulama. Ini menjadi pelajaran berharga pada kita ketika ada keluarga kita, saudara kita, teman kita yang sudah wajib berzakat tapi lalai tidak berzakat, sudah wajib haji tapi lalai tidak haji, sudah wajib untuk membayar zakat tapi lalai tidak membayar zakat. Maka tugas kita untuk mengingatkan supaya cepat dilakukan dengan jalan qada. Karena ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dia belum membayar zakat, cepat kita ingatkan, ayo cepat membayar zakat. Segera kasihkan kepada fakir miskin yang membutuhkan, yang mengharap belas kasihan dan pertolongan orang-orang yang diberikan anugerah kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera keluarkan zakat, segera santuni fakir miskin. Anak-anak kita yang lalai melaksanakan sholat subuh misalnya karena ketiduran, karena hal-hal lain, maka cepat kita bangunkan dan cepat kita suruh untuk sholat. Kita pantau, karena kewajiban orang tua yang paling asasi di dalam Al-Quran adalah bagaimana membiasakan sholat kepada anak-anaknya. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan lakukan dengan sabar, dengan konsisten. Sholat 5 waktu sehari semalam. La nas'aluka rizqa, saya tidak minta kamu rizki. Nahnu narzuquka, saya yang menggaransi rizki kamu dan keluarga kamu. Sholat adalah kunci utama dalam keluarga. Sehingga ketika ada anak-anak kita belum sholat, maka wajib kita bangunkan dan kita pantau sholatnya. Dalam hadis yang masyhur, muru auladakum bis sholah li sab'i syinin wadrib 'alaiha li asyrin.
perintahkan anakmu melakukan sholat ketika usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li'asyrin, dan beri uh, perintah yang keras, bahkan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat saat usianya sudah 10 tahun. Ini menjadi warning bagi kita orang tua, dan masih banyak di antara anak-anak yang sudah usia 7 tahun atau bahkan 10 tahun yang masih lalai dan tidak terbiasa melakukan sholat. Maka menjadi pahala yang besar bagi orang tua, yang merupakan kewajiban yang selalu ditekankan oleh Allah dan Rasulnya untuk memerintahkan anak-anak kita sholat. Baru bangun jam 7 ya kita tetap perintahkan mereka untuk sholat subuh. Karena itu wajib bila khilafin. Tanpa ada perbedaan pandangan para ulama. Wa kadzal waqafa bi ghairi arfata ghalatan yajibu al-qada ittifaqan. Contoh yang lain, Masya Allah, ketika ada orang wukuf tapi tidak di hari Arafah atau tidak di tanah Arafah karena salah, ya kita ingatkan wajib diqada. Kalau waktunya hilang, ya qadanya tahun depan. Kalau dia tanggal 9 dirasa itu di Arafah, ternyata di Mina, ya dia harus qadanya tahun depan, karena tanggal 9 Dzulhijjah itu setahun hanya sekali. Ini tentu contoh yang dalam konteks sekarang sangat sulit ya, karena ketika musim haji, saat mau Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina, Musdalifah, Mina, itu semua pasukan negara ya itu, dan pasukan keamanan Arab Saudi itu optimal di dalam mengecek, memantau al-hujjaj, orang-orang calon haji, orang-orang yang sedang berhaji dari semua negara. Tapi kalau sampai dia salah, dia wukuf tapi tidak di Arafah, maka wajibul qada ittifaqan, maka dia wajib untuk mengqada itu, tentu tahun depan. Kalau masih ada waktu, ya segera, seumpama di Mina, segera ke Arafah. Wa minha, contoh lain di sini banyak sekali contohnya. Man nasyat tartib fil wudu, ada orang wudhu lupa, tidak urut, setelah membasuh muka langsung membasuh kaki. Au nasyal ma' fi rahli fatayammama wa shalla thumma dzakarahu. Ada orang lupa kalau dia punya air, kemudian dia tayammum dan sholat. Setelah sholat dia ingat, oh ternyata ada air. Au shalla binajasatin la yu'fa anha nasiyan au jahilan biha. Ada orang yang sholat dengan pakaian najis yang tidak diampuni ketika dalam posisi lupa atau bodoh. Au nasya qiraatal Fatihah fi shalah, dia lupa membaca Fatihah di dalam sholat. Au tayaqanal qada, au tayaqanal khata'a fil istihad fil ma', atau dia yakin salah istihadnya di dalam air. Dia sudah berusaha mencari air tapi tidak dapat, tapi dia yakin bahwa istihadnya, proses dia mencari air itu salah, artinya mungkin di tempat lain masih ada air. Wal qibla, istihad dia di dalam arah kiblat, yakin salah. Wa thawba waqta sholah, dan pakaian yang digunakan saat sholat. La'allahu waktu sholah, artinya istihad di dalam menentukan waktu sholat. Wassaum wal wuquf fi an bana wuquha qablahu aw shalu li sawadi dhannu adwan fabana khilafu. Orang puasa dirasa sudah maghrib, ternyata belum maghrib, sudah berbuka. Dirasa masih malam, dia sahur, oh ternyata udah subuh. Itu. Au dafa'az zakah ila man dhunnahu faqiran fabana ghaniyan.
memberikan zakat kepada orang yang dirasa itu fakir ternyata kaya. Awistana bifil hajj dikauni maksuban fabari'a. Orang minta digantikan orang dalam haji karena dia lumpuh, kemudian dia sembuh. Bagaimana ini? Banyak pandangan dalam kasus ini, tapi was-shahihu fil jami' adamul ijza. Pendapat yang sahih dari semua kasus di atas itu adamul ijza, dianggap tidak cukup apa yang dia lakukan. Wa wujubul i'adah, dan wajib mengulang. Masya Allah. Orang lupa ketika wudhu tidak tertib, harus mengulang wudhunya. Orang lupa ada air yang dia bawa di dalam perjalanan, tapi dia tayamum, ya dia harus wudhu untuk sholat lagi. Dia sholat di pakaian yang najis atau di tempat yang najis yang tidak diampuni, ya dia harus sholat lagi di tempat yang suci. Ada orang lupa membaca Fatihah, ya dia harus menambah 1 rakaat untuk membaca Fatihah. Ada orang yakin istiadnya salah dalam air, ya dia harus mengulang sholatnya. Ada orang memberikan zakat kepada orang fakir ternyata kaya, dia harus mengambil itu zakatnya dan diberikan kepada fakir miskin. Ada orang menyuruh orang lain untuk menggantikan dia ketika haji, kemudian dia sembuh, ya dia harus melakukan sendiri. Sehingga was-shahihu fil jami' adamul ijza, dianggap ibadah tidak cukup, wa wujubul i'adah, dan dia wajib mengulang ibadah-ibadah yang sudah dilakukan tadi. Para pemirsa yang berbahagia, pelajaran berharga dari kaidah ini adalah manusia tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa superior, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Oleh karena itu manusia harus terbuka terhadap nasihat orang lain, pemikiran orang lain, harus mau berdiskusi, bermusyawarah, dan selalu melakukan penyempurnaan setiap saat. Karena lupa dan lalai atau salah itu memang sifat manusia yang memang didesain oleh Allah supaya manusia itu terus belajar setiap saat, tidak sombong dan rendah hati untuk menerima ilmu orang lain, menerima masukan orang lain, menerima nasihat orang lain. Sehingga dari situ insya Allah manusia dari hari ke hari akan terus meningkat ilmunya, kedewasaannya, kematangannya, kearifannya, untuk selalu berada di jalan yang benar. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.